Jika Anda ingin benar-benar berkuasa, Anda tidak hanya harus pandai mengatur tindakan, tetapi juga harus bisa mengendalikan persepsi. Di bagian ketiga ini, Anda akan belajar bagaimana membingungkan musuh, menciptakan karakter ilusi, dan menguasai situasi tanpa perlu bersuara keras. Hai Liveners, welcome to my channel Art of Life, Inspirasi dan Motivasi. Tempat Anda membangkitkan semangat, memperkuat mental, menemukan makna hidup, karena hidup adalah seni untuk terus berjuang. 12 hukum selanjutnya adalah senjata halus yang digunakan oleh aktor, pemimpin, hingga diktator untuk menciptakan pengaruh abadi. So, mari kita mulai. Hukum ke-25. Ciptakan diri Anda kembali. Jangan puas menjadi seperti apa adanya. Bentuklah citra dan karakter Anda sesuai dengan kekuatan dan kesan yang ingin Anda ciptakan. Jangan terima peran yang dipaksakan masyarakat kepada Anda. Ciptakan kembali diri Anda dengan membentuk identitas baru, identitas yang menarik perhatian, dan tidak pernah membosankan. Robert Greene mengambil contoh Giacomo Casanova, sang petualang dan perayu legendaris dari abad ke-18, sebagai salah satu contoh utama dari hukum ini. Casanova lahir dari keluarga aktor Venesia yang miskin, bahkan sempat menjadi biarawan dan pengacara. Namun ia merasa tidak cocok di semua peran itu. Casanova kemudian menciptakan ulang dirinya sebagai seorang aristokrat, penulis, ilmuwan, dan penjelajah. Ia membentuk citra sebagai pria penuh gaya, cerdas, dan penuh misteri. Dan dunia mempercayainya karena ia berkomitmen pada peran itu seutuhnya. Citra barunya memberinya akses ke kalangan bangsawan, kekayaan, dan tentu saja kekuasaan sosial melalui daya tariknya. Casanova tidak hanya menyesuaikan diri dengan dunia, ia menciptakan dirinya sendiri dan dunia pun menerimanya. Pelajaran penting: jangan terjebak dalam jati diri yang dibentuk dari masa lalu, trauma, atau masyarakat. Justru kekuatan Anda datang dari kemampuan untuk memilih dan menciptakan siapa Anda hari ini dan esok. Hukum ke-26. Jaga tangan Anda tetap bersih. Anda harus terlihat seperti teladan kesopanan dan berdaya guna. Jangan pernah nodai tangan Anda oleh kesalahan dan perbuatan kotor. Salah satu contoh paling terkenal dan dramatis dari hukum ini adalah Caesar Borgia, anak dari Paus Alexander ke-6. Ia berusaha menaklukkan dan mengatur wilayah-wilayah yang liar di Italia. Untuk mengatasi kekacauan, ia mengangkat Ramiro de Lorca sebagai pejabat untuk membersihkan wilayah tersebut. Ramiro dikenal sangat kejam dan keputusannya membuat banyak orang takut. Setelah wilayah stabil dan ketertiban tercipta, Caesar mengetahui bahwa rakyat membenci Ramiro. Maka Caesar mengatur pembunuhan Ramiro di depan umum, memanggalnya dan memajang tubuhnya di kota. Tujuannya agar rakyat percaya bahwa Caesar adalah pemimpin yang adil dan tidak kejam. Padahal semua kekejaman itu berasal dari rencananya sendiri. Pelajaran pentingnya adalah jangan pernah terlihat ikut campur dalam kejahatan atau kesalahan. Anda akan dicap buruk dan sulit untuk memperbaiki citra itu, bahkan ketika Anda punya niat baik sekalipun. Citra Anda tetap lebih penting. Hukum ke-27. Bermainlah dengan kebutuhan orang untuk percaya agar tercipta pengikut seperti sekte. Orang-orang memiliki hasrat yang kuat untuk meyakini sesuatu. Jadilah pusat hasrat tersebut dengan menawarkan mereka sebuah tujuan, sebuah keyakinan baru untuk dianut. Hukum ini menyatakan bahwa orang-orang memiliki kebutuhan psikologis yang dalam untuk percaya kepada sesuatu. Berikanlah ide, harapan, pemimpin, atau sistem keyakinan. Berikan makna, arah, dan emosi. Bangunlah simbol, ritual, bahasa, dan identitas kelompok yang membuat mereka merasa dipilih atau berbeda dari yang lain. Ketika Anda bisa menyediakan semuanya itu, mereka akan mengikuti Anda tanpa syarat. Robert Greene menggunakan contoh Father Divine, seorang pemimpin spiritual eksentrik yang hidup di awal abad ke-20 di Amerika Serikat. Father Divine mengklaim bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang hidup dalam bentuk manusia. Ia memberikan makan dan tempat tinggal bagi pengikutnya. Ia membuat aturan ketat atau ritual yang harus diikuti. Ia juga menyuruh pengikutnya meninggalkan harta dan masa lalu mereka dan memulai hidup baru dalam kerajaan Tuhan bersamanya. Walau terdengar gila, tapi ribuan orang mengikuti dia secara fanatik, menyerahkan hidup,
harta, dan bahkan identitas mereka. Father Divine menciptakan sistem keyakinan lengkap dengan dirinya sebagai pusatnya. Ia memahami kebutuhan manusia akan arah dan makna, memainkan emosi, trauma, dan keinginan pengikutnya, lalu mengisi kekosongan itu dengan visinya sendiri. Pelajaran pentingnya, Anda bisa saja menjadi pemimpin kultus atau pengikutnya. Jangan sampai Anda secara tidak sadar sedang dipengaruhi oleh sistem seperti ini. Jika Anda memainkan hukum ini, pakailah dengan tanggung jawab dan jangan sampai berubah menjadi tirani atau penipuan. Hukum ke-28. Bertindak dengan penuh keberanian. Jika Anda tidak yakin dengan suatu tindakan, jangan mencobanya. Keraguan-raguan Anda akan mempengaruhi eksekusi Anda. Rasa malu itu berbahaya. Lebih baik bertindaklah dengan berani. Dalam permainan kekuasaan, kesan lebih penting dari kebenaran. Dan keberanian akan menciptakan kesan bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan, bahkan saat Anda belum yakin sepenuhnya. Dan saat Anda masuk ke situasi dengan penuh keyakinan, orang lain cenderung mengikuti atau mengalah. Robert Greene mengangkat contoh Hernán Cortés, penakluk asal Spanyol. Saat mendarat di Meksiko pada tahun 1519, Cortés langsung membakar semua kapal mereka. Hal ini menciptakan efek psikologis besar pada pasukannya. Mereka harus menang atau mati, tidak ada pilihan pulang. Sikap berani dan gila ini membuat pasukannya bertempur dengan lebih brutal dan membuat suku Aztec terintimidasi karena mengira Cortés dan pasukannya tidak takut mati. Hasilnya, mereka berhasil menaklukkan kekaisaran besar hanya dengan pasukan yang kecil. Contoh lainnya, ada seseorang bernama Lola Montes, seorang penari eksentrik dan wanita penggoda di abad ke-19. Sebenarnya, ia tidak benar-benar ahli menari, tetapi selalu tampil dengan gaya berani, memikat, dan percaya diri. Orang-orang termasuk Raja Ludwig I dari Bavaria terpesona oleh kepercayaan dirinya. Ia menjadi kekasih raja dan bahkan hingga mempengaruhi kebijakan kerajaan hanya karena tampil dengan keyakinan mutlak. Pelajaran pentingnya adalah keberanian yang tulus tidak sama dengan gegabah. Jangan nekat tanpa rencana, tetapi jangan menunjukkan keraguan di depan umum. Ragu-ragu secara pribadi boleh, tetapi tampilkan keberanian secara publik. Hukum ke-29, rencanakan hingga akhir. Akhir adalah segalanya. Rencanakanlah dengan matang, pertimbangkan segala kemungkinan konsekuensi, rintangan, dan lika-liku keberuntungan yang mungkin saja dapat membalikan kerja kerasmu dan bahkan memberikan kejayaan kepada orang lain. Robert Greene menyoroti Napoleon Bonaparte, jenderal dan pemimpin besar Prancis. Napoleon sering memenangkan banyak pertempuran karena perencanaannya luar biasa detail. Namun ketika ia menyerbu Rusia pada tahun 1812, ia gagal merencanakan hingga akhir. Ia menaklukkan Moskow, tetapi tidak memperhitungkan musim dingin yang ekstrim dan kurangnya pasokan logistik untuk mundur. Akibatnya, pasukannya hancur total dan kekuasaan Napoleon mulai runtuh setelah itu. Pelajaran pentingnya, visualisasikan hasil akhir sejak awal. Jangan mulai bergerak sebelum tahu kemana tujuan terakhir Anda. Kedua, perhitungkan konsekuensi dari setiap langkah, termasuk bagaimana reaksi musuh, perubahan situasi, dan faktor eksternal. Yang ketiga, jangan puas dengan kemenangan parsial, terus jaga momentum sampai posisi Anda tidak bisa digoyahkan. Keempat, hindari tergesa-gesa. Orang yang terburu-buru biasanya tidak siap menghadapi komplikasi. Hukum ke-30, buatlah pencapaian Anda terlihat tanpa usaha. Tindakan Anda harus tampak alami dan dieksekusi dengan mudah. Semua kerja keras dan latihan yang dilakukan, serta semua trik cerdas harus disembunyikan. Semakin Anda terlihat bekerja keras, semakin orang cenderung meremehkan kemampuan Anda. Sebaliknya, bila Anda membuat segala sesuatu terlihat mudah, alami, dan tanpa usaha keras, Anda akan menghasilkan rasa kagum dan bahkan mistik. Kenapa? Karena manusia cenderung mengagumi kejeniusan yang tanpa alami, bukan kerja keras yang terlihat jelas. Mereka lebih tertarik pada keanggunan daripada perjuangan. Greene menceritakan bagaimana balet Rusia dan Enrico Sassetti yang merupakan seorang penari balet, guru dan koreografer legendaris asal Italia,
menjadi terkenal di Eropa karena para penari didikannya seperti Nijinsky terlihat penari begitu indahnya seakan melayang di udara seperti tanpa gravitasi. Padahal mereka berlatih secara ekstrim dan menyakitkan selama bertahun-tahun. Tetapi di panggung semua itu disembunyikan. Yang ditampilkan hanya keindahan, keluasan, dan keajaiban, bukan keringat dan luka kaki. Hasilnya, publik tidak melihat mereka sebagai atlet biasa, tetapi makhluk yang luar biasa, bahkan nyaris magis. Pelajaran pentingnya, jangan sekalipun menunjukkan kegelisahan, keluhan, atau rasa frustasi. Bahkan saat dalam tekanan berat, senyum dan ketenangan Anda adalah senjata. Jika Anda membuat orang melihat betapa keras kerja Anda, mereka akan menganggap Anda biasa saja dan berhasil karena kerja keras. Dan itu mengurangi daya tarik kekuasaan Anda. Hukum ke-31. Kendalikan pilihan. Buat orang lain bermain dengan kartu yang Anda berikan. Jangan biarkan orang lain merasa mereka punya kebebasan penuh untuk memilih. Sebaliknya, ciptakan ilusi pilihan. Padahal semua pilihan itu menguntungkan Anda. Dengan memberikan beberapa opsi yang telah Anda rancang sebelumnya, Anda membuat mereka merasa berkuasa. Padahal kendali tetap ada di tangan Anda. Ini adalah bentuk manipulasi halus yang sangat efektif. Otto von Bismarck, seorang kanselir Jerman, sering menciptakan situasi di mana lawan politiknya terpaksa memilih dari dua opsi yang sama-sama sudah ia prediksi. Contohnya, saat Jerman ingin menyatukan wilayah, ia menciptakan konflik diplomatik agar negara-negara lain memilih untuk bergabung atau melawan dan kalah. Hasil akhirnya tetap menguntungkan Bismarck. Penerapan hukum ini, pertama, siapkan 2 atau 3 pilihan untuk seseorang, tapi semua mengarah pada hasil yang Anda inginkan. 2. Buat mereka merasa keputusan itu datang dari mereka sendiri. Ketiga, sembunyikan fakta bahwa semua jalan mengarah ke tujuan Anda. Keempat, jangan beri pilihan yang bisa benar-benar membahayakan posisi Anda. Pelajaran pentingnya, berikan ilusi kebebasan. Saat Anda mengatur pilihan yang tampaknya bebas, tetapi sebenarnya dalam kendali Anda memegang kekuasaan tanpa terlihat memaksa. Itulah kendali sejati. Hukum ke-32. Bermainlah dengan fantasi orang. Orang sering tidak tahan menghadapi kenyataan hidup yang keras, membosankan, atau menyakitkan. Mereka mencari pelarian, harapan, dan mimpi. Maka jika Anda ingin berkuasa, berilah mereka fantasi, sesuatu yang lebih indah dari kenyataan. Karena kenyataan itu ada batasnya, tetapi fantasi membebaskan dan memberi harapan. Strateginya yang pertama, jangan terlalu rasional atau membumi dalam komunikasi. Yang kedua, tawarkan mimpi, harapan, atau ilusi, karena itu yang ingin orang percaya. Yang ketiga, orang lebih mudah dikuasai lewat imajinasi daripada argumen logis. Alessandro Cagliostro, abad ke-18, adalah seorang ilusionis, dukun, dan penipu asal Italia yang menggunakan mistik, ramalan, dan keajaiban untuk memikat bangsawan Eropa. Ia mengaku bisa membaca masa depan, mengadakan ritual rahasia penuh dengan simbol misterius. Ia juga mengaku mempunyai eliksir atau ramuan ajaib keabadian. Semuanya itu tidak terbukti secara logis, tetapi para bangsawan mempercayainya karena mereka ingin percaya. Dunia mereka membosankan dan penuh aturan. Cagliostro memberi mereka dunia magis dan penuh harapan. Hasilnya ia hidup mewah selama bertahun-tahun, dieluk-elukan dan diundang ke istana-istana. Orang bahkan rela membayar mahal hanya untuk diramal. Manusia membutuhkan mimpi, dan siapapun bisa menawarkan ilusi yang indah dan terasa nyata bisa mendapatkan kekuasaan. Orang tidak membeli realitas, mereka membeli harapan. Gunakan ini bukan untuk menipu, tetapi untuk menginspirasi dan memimpin. Hukum ke-33. Temukan titik lemah orang. Setiap orang punya kelemahan, kebutuhan mendalam, atau ketakutan tersembunyi yang bisa membuat mereka terpengaruh. Ada 3 sumber utama kelemahan. Yang pertama, emosi yang tidak terkendali. Misalnya ambisi berlebihan, rasa iri, atau ego yang besar. Yang kedua, kebutuhan yang tidak terpenuhi, seperti membutuhkan pengakuan, rasa aman, atau rasa kasih sayang. Yang ketiga, rahasia atau trauma masa lalu, hal-hal yang ingin mereka sembunyikan atau tidak ingin terungkap. Ada kisah tentang Joseph Douvan, seorang pedagang seni terkenal di awal abad ke-20.
Dufan ingin menjual karya seni mahal kepada Andrew Mellon, seorang miliarder yang terkenal sulit didekati. Ia menyelidiki hidup Mellon dan menemukan bahwa Mellon mempunyai keinginan tersembunyi untuk mendirikan sebuah galeri seni yang abadi atas namanya. Jadi ia ada kebutuhan akan warisan dan pengakuan. Dufan kemudian menawarkan karya seni langka yang akan mempercantik galeri tersebut sambil memuji visi Mellon. Hasilnya, Mellon membeli karya-karya seni Dufan dalam jumlah besar dan akhirnya mendirikan National Gallery of Art di Washington DC. Jadi jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kuasai kelemahan lawan atau target. Hukum ke-34. Jadilah bangsawan dengan cara Anda sendiri. Bertindaklah sebagai raja agar diperlakukan sebagai raja. Cara Anda membawa diri menentukan bagaimana orang lain memperlakukan Anda. Jika ingin dihormati, dihargai, atau dianggap berharga, Anda harus bertindak dan menampilkan diri seolah Anda memang pantas mendapatkannya. Harga diri dan penampilan percaya diri akan menarik respek. Sedangkan sikap minder atau terlalu rendah hati dapat membuat orang meremehkan Anda. Christopher Columbus awalnya hanyalah putra dari seorang penenun di Genoa. Namun ia bisa membawa dirinya seperti bangsawan, berpakaian rapi, berbicara penuh percaya diri, dan berani mengajukan rencana besar untuk menemukan jalur baru ke Asia. Saat dia mendatangi istana Spanyol, Ratu Isabella dan Raja Ferdinand awalnya ragu. Tetapi sikap kerajaan Columbus membuat mereka melihatnya sebagai orang penting sehingga mereka mendanai ekspedisinya. Hasilnya, ia berhasil memulai penjelajahan yang mengubah sejarah dunia. Hukum ke-35. Kuasai seni penentuan waktu. Kekuatan bukan hanya soal apa yang Anda lakukan, tetapi kapan Anda melakukannya. Mengetahui momen yang tepat untuk bertindak, tidak tergesa-gesa dan tidak pula terlambat. Kesabaran, pengamatan, dan kemampuan membaca ritme peristiwa adalah kunci. Salah satu yang cukup terkenal di buku adalah kisah Baron James Rothschild, seorang bankir kaya raya di abad ke-19. Rothschild terkenal bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena kemampuannya membaca waktu pasar. Saat harga saham bergejolak, banyak investor panik dan buru-buru menjual. Rothschild justru menunggu seolah tidak peduli. Begitu tanda-tanda pasar akan pulih mulai muncul, ia membeli dalam jumlah besar. Hasilnya, ia meraih keuntungan luar biasa karena membeli di saat semua orang menjual, dan menjual ketika semua orang baru mulai membeli. Pelajaran pentingnya, menunggu bukan berarti pasif. Kadang, diam adalah bagian dari strategi untuk memetik buah di saat yang paling matang. Hukum ke-36. Abaikan hal yang tidak bisa Anda miliki. Mengabaikan adalah balas dendam terbaik. Hukum ini menekankan bahwa mengakui sesuatu yang tidak bisa Anda miliki memberi kekuatan pada hal tersebut dan melemahkan posisi Anda. Dengan mengabaikannya, Anda mengurangi nilainya dan membuatnya kehilangan daya tarik, baik di mata Anda sendiri maupun di mata orang lain. Perhatian merupakan salah satu bentuk kekuatan. Jika Anda memberi terlalu banyak perhatian pada sesuatu yang di luar jangkauan, Anda justru menempatkan diri dalam posisi lemah. Robert Greene menggunakan kisah Henry de la Rochefoucauld, Liancourt, seorang bangsawan Prancis. Ketika Raja Louis ke-14 menolak memberinya posisi yang diinginkan di istana, banyak bangsawan akan menunjukkan kemarahan atau intrik balas dendam. Tapi Rochefoucauld memilih tidak menunjukkan rasa kecewa, bahkan bersikap seolah jabatan itu tidaklah penting. Sikap inilah yang membuatnya tetap dihormati dan tidak dianggap sebagai musuh berbahaya oleh raja. Akhirnya karena ia tidak terlihat membutuhkan jabatan itu, reputasinya tetap tinggi dan peluang lain pun datang kepadanya. Hukum ini akan efektif jika tujuannya menghilangkan kekuatan psikologis lawan, bukan sekedar pasif. Jadi kita sudah menyelami hukum-hukum kekuasaan yang mengandalkan seni, drama, dan persepsi. Tapi di bagian akhir, kita akan masuk ke inti kekuasaan yang paling mentah, hukum pengendalian total. So, jangan berhenti di sini. Di bagian keempat, di hukum ke-37 hingga 48, Anda akan melihat bagaimana para penguasa sejati menciptakan takdir dan menyingkirkan semua saingan. So, sampai jumpa di bagian terakhir dari seri ini. See you in the next video.